Pemirsa, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo memutuskan untuk mendukung Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019. Dukungan itu akan dibahas dalam Rapimnas Partai Perindo pada akhir tahun 2017. Putusan politik Haritanu ini sangat mengejutkan sebab selama ini Haritanu berperan sebagai oposisi. Lalu apa tujuan manuver politik HT jelang Pilpres 2019 ini? Kita akan membahas tema ini bersama politisi Partai Nasdem Joni Plate dan juga pengamat politik senior dari LIPI Samsudin Haris. Selamat malam Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di studio kami dan juga bergabung dari luar studio melalui sambungan telepon ada Sekjen Perindo Ahmad Raufik. Selamat malam Pak Raufik. Selamat malam Mbak Ratna. Iya, Pak Raufik, saya pertama-tama akan mempertanyakan ini, akan mendukung Jokowi pada 2019, statement itu dikeluarkan oleh Haritanu sendiri, tapi kemudian statement selanjutnya mengatakan akan dirapimnaskan di akhir tahun 2017. Apa artinya statement ini? Ya, memang dalam soal pencapresan, Partai Perindo sudah menganggap ini sudah menjadi bagian dari keputusan strategis. Karena 2,5 tahun lamanya Partai Perindo berdiri, sudah membentuk kepengurusan di semua tingkatan sampai ke tingkat desa. Kita juga sudah melakukan rekrutmen kader dan segala macam. Nah, karena tingkat basis internalitas itu sudah selesai, maka ada kebutuhan yang lebih lanjut dalam rangka merajut semua kekuatan itu, agar Partai Perindo bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara, maka tentu pilihannya lebih pada 2019 itu siapa calon presiden yang akan diangkat. Nah, Partai Perindo akhir tahun ini akan melakukan Rapimnas. Salah satu tema yang akan dibahas dan akan menjadi keputusan besar adalah calon presiden. Dalam konteks ini Jokowi menjadi nominator utama dalam soal itu karena kita melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Presiden hari ini telah menunjukkan kinerjanya dengan baik. Oke, baik Pak Raufik, mohon maaf saya potong dulu di situ. Jadi ini maksudnya sudah menjadi keputusan Perindo untuk mendukung Jokowi atau masih menjadi pilihan? Ya, itu akan disepakati di dalam Rapimnas nanti karena ini kan keputusan besar, tidak bisa keputusan yang sebesar ini diputuskan oleh DPP, semua harus dibahas secara nasional dan ada forumnya yang jauh lebih besar, yakni Rapimnas. Di Rapimnas jadi memaknai pernyataan dari Haritanu kemarin mengatakan di depan acara penganugerahan Kepala Daerah Inovatif Koransindo 2017 di Hotel Westin itu hanya apa? Hanya sebagai usulan tapi kemudian diungkapkan secara publik atau seperti apa Pak Raufik? Ya, itu kan baru sebatas pada keputusan di tingkat DPP. Hasil rapat yang dihasilkan terkait dengan capres itu adalah Jokowi akan diendos di dalam Pilpres yang akan datang. Tetapi agar itu menjadi keputusan yang sangat besar dan menjadi konsensus bersama, maka Rapimnas akan menguatkan itu. Karena dengan Rapimnas itu maka akan bersifat mengikat dan sekaligus itu akan terkonsolidir dari kebijakan yang ada itu. Oke, baik. Jadi, sebelum kita membahasnya bersama narasumber yang ada di studio, satu pertanyaan sebelum kita bahas ke studio, Pak Raufik. Ini bagaimana Anda menjelaskan selama ini posisi Perindo selalu berseberangan dengan pemerintah, selalu mengkritik pemerintah, kemudian tiba-tiba 2 tahun jelang pemilu 2019, tiba-tiba menyatakan mendukung Presiden Jokowi. Apa yang bisa Anda katakan untuk meyakinkan publik bahwa ini bukan transaksional, Pak Raufik? Ya, Partai Perindo itu kan sebagai entitas baru, sudah barang tentu dia harus memperlakukan dirinya sebagai partai yang melakukan kritik terhadap perjalanan pemerintah hari ini. Nah, kritik atau masukan itu kan sesuatu yang tidak dilarang. Bahkan pemerintah juga dengan senang hati apabila ada masukan itu dalam yang lebih mengarah kepada kemajuan sebuah bangsa. Apa yang berubah dari yang dilakukan pemerintah saat ini sehingga kemudian Anda memutuskan untuk mendukung Jokowi? Ya, selama perjalanan beberapa tahun yang sudah dilakukan oleh pemerintah hari ini kan menunjukkan kinerjanya.
visi dan misi Partai Perindo itu adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yakni membuat Indonesia sejahtera. Nah, kita melihat bahwa banyak sekali pembangunan infrastruktur yang ditunjukkan oleh pemerintah hari ini itu menjadi satu indikasi negara maju. Negara itu akan maju kalau infrastruktur itu dapat dilakukan di semua lini yang itu baik. berhubungan Artinya langsung dengan ekonomi di secara masyarakat. tidak terlalu jelas, tapi Anda mau mengakui bahwa kinerja pemerintahan saat ini sudah membaik ya Pak Raufik? Dalam konteks kebutuhan dalam berbangsa dan bernegara, tentu kita mesti realistis bahwa ada kebutuhan yang lebih besar. Nah, kita melihat kinerja yang baik ini harus diteruskan dong. Karena tidak ada jaminan bagi pemerintahan yang baru nanti, kalau presidennya baru, itu bisa meneruskan kebijakan yang telah dibuat hari ini. Jadi kita menginginkan bahwa perjalanan kepimpinan ini bisa membuat masyarakat kita ini menjadi lebih maju, maka itu perlu waktu yang cukup lama. Tidak bisa membuat Indonesia sejahtera itu dengan tiba-tiba. Iya, baik. Pak Raufik ditahan dulu, saya akan bertanya ke Pak Samsudin Haris, di sini peneliti senior dari LIPI. Apa analisa Anda tentang berubah haluannya Haritanu setelah sekian lama kita menyaksikan bagaimana kritik-kritik yang dia lontarkan kepada pemerintahan Jokowi? Iya, tentu saja dukung-mendukung dalam politik itu sebetulnya sesuatu yang biasa saja. Hanya saja memang untuk konteks Haritanu dan Perindonya ini menjadi sesuatu yang berbeda ketika yang pertama tentu saja sebagaimana Anda kemukakan beberapa waktu yang sebelumnya itu memang agak vokal lah terhadap pemerintahan Jokowi. Yang kedua, Pak HT ini kan juga punya sedikit masalah hukum lah di kejaksaan ya. Nah, saya nggak tahu ini apakah ada hubungannya atau tidak. Tapi yang jelas adalah bahwa Perindo sendiri itu sebetulnya belum sepenuhnya teruji ya dalam pemilu kita. Ini kan mau ikut pemilu yang akan datang. Partai politik itu akan betul-betul diuji nanti di legislatifnya. Sejauh mana sebetulnya mendapat dukungan. Apa Anda mau mengatakan bahwa tidak penting Perindo kemudian menyuarakan akan mendukung siapa karena toh belum ada basis basis dukungannya? Bukan gitu. Maksud saya adalah bahwa ini sesuatu yang biasa saja bagi saya. Bukan sesuatu katakanlah semacam bom politik yang bisa mengubah sesuatu. Artinya tidak akan terlalu berpengaruh apa-apa begitu Pak Samsudin? Tidak banyak dampaknya untuk saat ini. Baik. Saya ke Pak Joni Plate. Apa pentingnya atau apa dampaknya bagi partai-partai pendukung Jokowi, kemudian tiba-tiba ada satu partai baru yang kalau tadi Pak Samsudin Haris belum teruji, kemudian tiba-tiba bersuara padahal selama ini oposisi terhadap pemerintah. Iya, jadi begini Taswa, kalau terkait dengan niat baik ke Perindo untuk mendukung Presiden Joko Widodo sebagai Capres 2019, bagi kami partai koalisi apalagi Nasdem yang dulu pengusul, yang sekarang juga sudah mengatakan niatnya untuk melanjutkan pencalonan Presiden Joko Widodo, itu menganggap ini menyambut baik, tapi ini hal yang biasa-biasa saja, sama seperti yang disampaikan oleh Profesor Samsudin Haris tadi. Tidak ada hal yang luar biasa, tidak mengejutkan juga. Tidak mengejutkan? Tidak mengejutkan. Bagi kami sebetulnya... Anda sudah tahu sebelumnya bahwa Haritanu akan mengeluarkan pernyataan tiba-tiba mendukung Presiden Jokowi? Maksudnya itu begini, Pak, dinamika politik yang begitu luas dan dinamisnya, bisa saja itu berubah. Mengapa tidak mengejutkan? Karena bagi kami, anggota koalisi itu setidaknya ada dua aspek yang menjadi perhatian kami. Yang pertama perlu ada strength, kekuatannya. Apa kekuatannya? Yang kedua, apakah ada threat? Hambatan di situ. Nah, ini menjadi analisa kami. Kalau soal kekuatannya, tentu ada syarat sebagai pengusul pencalonan presiden. Syarat yang pertama harus bisa menjadi peserta pemilu, partai peserta pemilu. Dan untuk Perindo saat ini justru fokus perhatiannya untuk bisa mengusung presiden harus lolos dulu pada verifikasi
oleh KPU. Oke. Kalau tidak lolos verifikasi KPU, maka dukungan itu tentu baik-baik saja adanya, tapi tidak bisa sebagai Tapi mungkin pengusung. ada dukungan dalam bentuk lain yang bisa Ya, diberikan itu oleh makanya seorang dia Haritanu, biasa-biasa Pak saja. Joni. Itu Iya. berarti dari masyarakat, bukan dalam konteks spesifik Oke. pencalonan presiden. Apakah Ya, kita itu. harus memaknai seperti itu? Jangan-jangan Ya, saat kemarin itu ini, Haritanu berbicara sendiri karena dia ingin mendukung Jokowi, tapi bukan sebagai... Nah itu dia, itu yang pertama ya. Jadi harus ada strength-nya, dan saat ini harus lulus verifikasi. Yang kedua, threat-nya yang disampaikan oleh, atau hambatannya yang disampaikan oleh Profesor Samsudin Haris juga tadi. Kita melihat dari tokoh-tokoh politik yang ada di Perindo, apabila bergabung untuk koalisi, ya jangan sampai ada hambatan yang justru mengganggu nanti kelancaran dan elektabilitas presiden. Maksudnya hambatan Nah, seperti saat apa? ini seperti misalnya masih ada kasus hukum, ya yang suka Bisa atau ya tidak seperti suka, itu? suka atau tidak Pak Joni suka. bisa seperti itu. Misalnya Ya. partai pendukung yang saat ini sudah berada di dalam, kemudian bisa memberikan masukan kepada Jokowi tidak menerima dukungan itu karena bermasalah bukan secara begitu hukum. maksudnya. Karena ada dua hal saya sampaikan tadi. Yang pertama ada threat. Jangan sampai threat ini dari seorang ketua umum partai. Oh, oke. Ya ketua umum partai ini jadi cukup serius menjadi Iya. perhatian efektifnya nanti. Apakah itu bisa menjadi strike kita atau dia justru menjadi threat? Apakah Kan menjadi ada ketua kekuatan? umum lain juga yang bersatu sebagai tersangka di dalam partai politik itu. Iya, ada perbedaannya. Apa Makanya saya perbedaan, bilang Pak? tadi, lingkungan politik ya, para politisi yang tergabung di dalam partai itu apa saja. Saat ini kan, mohon maaf, di Perindo belum bisa kita melihat bahwa personil sudah cukup berpengalaman di politik. Oke. Ya, itu yang kedua. Tapi bagi kami justru saat ini ya melihatnya, kita tentu menyambut baik sekali itu, tetapi tentu pekerjaan rumah yang paling utama yang harus dilakukan oleh Perindo, yang pertama saat ini lolos verifikasi dulu. Oke. Kalau sudah lolos verifikasi, mari kita duduk dan bicarakan. Oke, baik. Kita akan bahas nanti duduk bersama dan berbicara. Pemirsa tetaplah bersama kami. Prime Time Talk akan kembali usai jeda komersial berikut.